Oke, kita akan mereview ulang tentang BPMN refactoring. Ini sebetulnya adalah pengertian konsepsi yang salah, kemudian keyakinan yang salah, error-error yang kita lakukan, kemudian praktek yang kurang baik, dan yang kita sebut bad smell ya. Oke. Nah, BPMN itu bukan senjata peluru andalan atau silver bullet untuk menggambarkan proses bisnis. BPMN cuma salah satu alat mendukung praktek BPM. Nah, ada formalisme, metodologi atau alat lain yang lebih disesuaikan dengan dan sesuai untuk situasi dan keterlibatan BPM tertentu. Nah, seseorang spesialis proses bisnis akan disarankan untuk secara diskriminatif memanfaatkan sepenuhnya rangkaian alat BPM yang terdiversifikasi. BPMN itu memang kompleks, tapi ya dengan kompleksitas yang disediakan sebetulnya pemahaman dari proses bisnis itu dibaca oleh siapa saja akan dipahami dengan sama. Ya, nah jadi memang kita menggunakan 4 bentuk dasar BPMN dan juga masih memungkinkan untuk menggambarkan secara jelas dan tepat alur kegiatan dalam proses bisnis. Kita bisa menunjukkan bagaimana proses mulai, aktivitas terjadi, logika mengambil satu jalur atau yang lain, dari berbagai keadaan di mana proses bisa berakhir. Dokumen spesifikasi enggak dimaksudkan untuk dibaca oleh pengguna akhir. Audiens yang dituju dari dokumen spek adalah pelaksana, vendor perangkat lunak, dan membuat alat yang mengimplementasikan standar BPM. Ya, oleh karena itu dibuatnya memang dengan standarisasi notasi yang kita pakai. Nah, ada beberapa spesifikasi dokumen BPMN ya yang kita pakai. Yang pertama dari Bruce Silver, BPMN Method and Style Second Edition. Kemudian ada Thomas Allwyer, ada Bisaji BPM User Guide, dan Lena Fisher BPM 2 Handbook Second Edition Future Strategies. Nah, kalian kalau ngecek ke situsnya OMG, Object Management Group, ya harusnya juga ada standar BPMN yang terbaru. Oke, marilah kita melihat yang paling sering terjadi kesalahan, ya. Nah, saya sering melihat juga ya bahwa kalian itu bingung membedakan event dan task, ya. Nah, perbedaannya kalau event kan yang bentuknya itu bulat, ya, yang ini nih, yang bulat ini, ya. Kalau task itu bentuknya kotak. Nah, bedanya apa? Ngebedainnya kalau misalnya kalau misalnya kita pakai throw gitu ya, ini throw kan yang gelap ya, ininya kan ada yang suratnya gambarnya nggak hitam ya. Nah, itu berarti receive ya. Kalau misalnya throw ini keduanya perbedaannya, kalau throw untuk event berarti satu titik tertentu cet gitu terus selesai. Tapi kalau si task ya, kalau kita pakai notasi ini itu artinya ada durasi kejadian yang membutuhkan waktu. Nah, jadi ini cara pemakaiannya. Kalau kalian misalnya menggambarkan task yaitu misalnya menerima order gitu ya. Itu kan satu ya. Tapi kalau misalnya memproses order berarti lebih cocok pakai yang task. Kalau menerima order aja, menerima kertas order itu berarti sih pakai event gitu ya. Jadi perbedaannya seperti itu. Oke, kita juga sering melakukan untuk perbedaan pool, partisipan, dan proses. Pada BPMN, sebuah pool menggambarkan partisipan, sedangkan di BCG, sebuah pool adalah sebuah proses. Sebuah pool memisahkan aktiviti yang dilaksanakan oleh satu partisipan dari aktiviti yang dilakukan oleh partisipan lain. Ya, jadi maksudnya kalau pool, nanti kita lihat gambarnya di sini ya. Praktek yang lebih benar adalah menghindari semua perpindahan perspektif itu, jangan menggunakan internal proses sebagai fokus dalam satu pool tunggal. Tanpa pool, modeler nggak akan jatuh dalam praktik yang kurang baik ini. Nah, jadi ini perbedaannya. Kalau yang sebelah kiri salah, yang kanan benar, ya. Jadi kalau misalnya kita bikin seperti ini, perbedaannya adalah ini nih. Oke. Nah, kalau di sini ini customer orang ya. Ini kok proses, salah dong. Ya. Kalau ini benar nih, orang. CIO, Chief Information Officer. Ya, oke. Jadi ini perbedaannya. Kalau misalnya kita pakai pool seperti ini, kita jangan sampai melakukan kesalahan membuat yang satu proses, yang satu orang. Oke, kesalahan yang paling sering terjadi berikutnya adalah tentang gateway. Ya, ini gateway memang rada pusing sih. Saya juga mengakui sih. Ya, gateway ini ada banyak macamnya. Ya, nah tapi ada satu hal yang paling penting. Ya, BPMN gateway itu bukan decision.
Ya, walaupun bentuknya mirip kayak flowchart yang decision, tapi gateway itu bukan decision. Ya, sebuah gateway hanya dipakai untuk mengendalikan bagaimana aliran sequence flow berinteraksi pada saat mereka bersatu dan berpisah dalam sebuah proses. Nah, sebuah BPMN gateway tidak melakukan pekerjaan apapun atau membuat keputusan apapun. Ya, jadi hati-hati, nggak boleh dipakai sebagai decision point. Nah, ini ya perbedaannya, yang kiri salah, yang kanan benar. Nah, jadi kalau misalnya pakai BPMN itu harus ada pakai task, baru ada gateway. Ya, nah kemudian di sini jadi nggak boleh pakai label. Ya, ini harus polos. Oke, kalau ini flowchart ini caranya. Tapi kalau di BPMN ini salah. Oke, jadi jangan sampai menggunakan kesalahan, jangan sampai melakukan kesalahan ini karena ini memang paling sering terjadi. Oke, kemudian berikutnya perbedaan antara user task dan manual task ya. Jadi kalau misalnya manual task itu contohnya ngangkat barang gitu ya. Nah kalau user task misalnya menginput nama pelanggan, nah gitu ya. Jadi kalian bedain ya. Kalau misalnya user task itu berarti dia memang melakukan sesuatu secara manual tapi masukin ke dalam software. Tapi kalau manual task berarti kamu secara fisik melakukan itu. Jadi misalnya mindahin barang, membungkus produk pesanan konsumen gitu ya. Nah, itu manual task. Ya, jadi jangan sampai salah ya. Oke, kemudian selanjutnya kita bisa lihat bad smell dan best practice. Oke, ini ada beberapa penamaan yang sering kali dilakukan kesalahan ya. Jadi kalau bad smell itu aktivitas itu dikasih namanya noun atau kata kerja. Jadi misalnya ini pemilihan produk yang baik misalnya gitu ya, tasnya. Nah, itu salah ya. Yang paling benar adalah tas itu selalu kata kerja. Jadi isinya harusnya memilih produk yang baik. Ya, jadi ini penting ya karena task itu harus satu kata kerja aktif. Berikutnya yang sering salah juga gateway ya. Gateway itu dinamai sebagai aktivitas. Nah, ini nggak boleh ya. Gateway itu harus selalu tanpa nama. Oke, ini sebetulnya mengulang yang tadi barusan. Kemudian untuk kata-kata atau dan atau di activity nggak boleh. Activity itu cuma boleh ada satu. Ya, jadi misalnya kamu nulis mengangkat dan memindahkan barang. Nah, itu nggak boleh. Kamu harus punya dua task, mengangkat barang, memindahkan barang, gitu ya. Jadi isinya seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya long activity name. Nama aktivitas yang panjang. Nah, ini terlalu detail gitu ya. Jadi hati-hati. Maksudnya gini, kita nggak boleh menekankan si pekerjaannya seperti kayak terlalu banyak keterangan gitu ya. Harusnya kita short name aja, pendek, dan ada dokumentasinya. Dokumentasi itu pakai dokumen titik-titik terus gambar dokumen. Oke, nah ini contohnya kesalahan tadi noun base ya. Jadi aplikasi peminjaman nggak boleh, mestinya mendaftar aplikasi mendaftar melakukan aplikasi peminjaman, gitu ya. Dan seterusnya. Oke, proses diagram yang terlalu besar ini juga kurang baik ya. Jadi kalau BPMN hati-hati nih, ini kenapa ya kenapa ini seperti ini nggak baik? Karena di sini ruwet gitu ya. Nah kalau misalnya kita di sini mau melakukan ini juga salah, benar yang ini. Orang ya, oke. Nah di sini kita bisa menggunakan yang namanya subproses, ya. Jadi subproses ini bisa membantu untuk mendetilkan. Nanti kita ada beberapa diagram tambahan. Berikutnya, oke, untuk gateway ya, gateway, bad smell dan bad practice. Bad smell-nya multiple incoming outgoing sequence flow. Nah ini sering banget yang paling salah ya. Jadi kalau misalnya flow ganda itu nggak boleh masuk, jadi satu task ya nggak boleh ada beberapa branch masuk atau beberapa branch keluar, beberapa arrow keluar atau beberapa arrow masuk, nggak boleh. Kamu harus pakai gateway ya, kamu harus pakai gateway untuk branching atau merging. Oke. Yang berikutnya
Event based gateway dengan outgoing request flow tidak terkonek terhadap event. Nah ini ya, bikinnya pakai event based tapi nggak ada eventnya. Nah itu nggak boleh. Oke, jadi kamu akan menggunakan pattern default choice pattern, pakai yang benar. Ya ada beberapa macam ya gateway. Kemudian selanjutnya yang ketiga, gateway tidak disinkronisasi dengan subproses N. Nah jadi ini sebetulnya gini, kalau kamu nyabang atau kamu merging ya, kamu harus pakai gateway yang sama di kedua ujung. Ya, itu menjadi penting karena itu adalah yang paling benar untuk menerapkan splitting sama merging. Oke, nah ini contohnya untuk inconsistent use of gateway. Ya di sini nggak boleh nih ya kesalahannya itu di sini ada 2 panah. 1, 2, nggak boleh nih. Sorry. Ini ada salah bukannya itu. Nih maksudnya ada 1, 2. Nggak boleh nih ada 2. Kalau ada 2 gini harusnya dari sini sebelum ini ada gateway. Jadi ini ke sini, terus ini juga ke sini dulu, baru ke sini. Gitu nih. Diganti dengan ini. Ya. Kemudian berikutnya ini juga nggak boleh nih. Ada 2 ini nggak boleh. Ya harus ada gateway dulu. Oke. Kemudian yang ini juga sama. Nah ini salahnya ini salahnya dijadiin decision node, padahal bukan. Oke, jadi yang ini contact later itu panah ke kiri, loss itu panah ke kanan, ini ke bawah. Ya, jadi di gateway-nya kosong, nggak boleh dinamain, nggak boleh dijadiin decision. Selanjutnya inconsistent use of event. Nah, bad smell dan best practice. Untuk bad smell-nya event di luar dan di dalam proses. Ini pengulang membuatnya berlebihan. Sebuah peninjauan yang formal akan membutuhkan kejadian terjadi 2 kali. Best practice-nya ada initiating event out of process description. Lebih mudah membaca diagram dan memahami ketika mengapa sebuah proses dilaksanakan. Oke ya, jadi lebih baik pakai subproses gitu ya. Oke, kemudian yang bad smell, repeating event yang berulang. Ya ini kamu bikinnya beberapa kali, nah salah mestinya ada subproses dengan attachment event. Nah bentuknya kayak gini. Oh sorry, ini tidak menggambarkan ya. Oke, mungkin nanti kita akan ada contoh ya. Jadi gini, sebetulnya ini nggak gambarin yang ini sih. Nah ini ya, kalau kayak gini sebetulnya kalau kita pakai subproses kayak gini, kita bisa pakai yang berulang-ulang, kan ada lambangnya. Ya, nggak tahu kalau kalian masih ingat nggak? Ya nanti harus dilihat lagi ya. Saya ada bahan satu lagi yang kalian bisa review untuk materi. Oke, sekarang kita lihat selanjutnya penggunaan flow in atau between pool. Nah ini nggak boleh nih kayak gini, ya. Hati-hati, ini ada tanda warningnya. Kenapa? Kok dari tes E ke tes B nggak ada sequence flow? Kenapa dia digambarin? Aneh kan? Ini kayak 2 proses. Ya ini udah jelas salah. Terus ini nggak ada start event. Padahal kalau pool A sama pool B, berarti ini kayak 2 proses, tapi kita berhubungan satu sama lain. Ya, oke. Ini ada kesalahan juga nggak nyambung. Dan di sini ada end event-nya nggak ada. Ini salah ya. Oke, kemudian berikutnya penggunaan time event. Nah, time event ini menarik juga ya. Time event ini kalau misalnya task E, berarti di sini ada interruption gitu ya kalau nggak salah ya. Nah, di sini ada acceptance time setelah 2 jam. Kalau yang bentuknya gini nih event, ini delay ya. Oke, kemudian di sini ini interruption event lagi, intermediate event. Kalau di sini delay, kalau di sini interupsi. Itu bedanya. Ya, tergantung yang kamu mau gambarin. Oke, berikutnya penggunaan task dan event. Analis juga suka salah ngemodel event dan task. Ya, nah jadi di sini misalnya mereceive dokumen itu receive dokumen itu bukan. Ya, ini harusnya receive dokumen itu pakai event. Ya, tapi kalau task kan ingat ya tadi bedanya kalau event itu cuman kayak 1 titik waktu. Tapi kalau misalnya durasi, kalau task itu kayak ada durasinya.
Oke, penggunaan message event ini juga seringkali salah ya. Di sini ini salah positioningnya. Kalau kayak gini kesannya ada interupsi, nggak boleh ya. Jadi kita harus pakai di luar aja. Oke, berikutnya penggunaan flow di antara lanes. Oke, ini kan satu pool ada 2 lane gitu ya. Satu pool ada 2 lane. Nah, seharusnya message flow di antara 2 ini nggak boleh. Maksudnya tanda titik-titik ini nggak boleh. Ya, ini salah. Oke, ini kan berarti ada message flow. Oke, yang benar yang ini. Oke, kemudian penggunaan sequence flow. Nah, yang atas salah, yang bawah benar ya. Yang atas di sini kesalahannya. Oke, ini subproses, tapi di sini kalau subproses itu biasanya harus ada start event-nya. Ya, jadi kamu nggambarin ada subproses itu harus ada start event-nya. Nah, yang benar kayak yang bawah ini. Oke, berikutnya untuk penggunaan gateway. Penggunaan gateway ini di sini ini sebenarnya mirip yang tadi ya. Oke, nah ini ya. Oke, kita lihat di sini message flow nggak bisa menginfluence gateway, nggak boleh yang pakai titik ini nggak boleh masuk gateway, itu penting. Kemudian conditional flow itu nggak boleh nggak diperbolehkan. Nah, ini conditional flow tuh lambangnya wajib di ujung ininya, di ujung panahnya, nggak boleh. Ya ini conditional. Kemudian ini nggak boleh dari gateway, maksudnya kalau dari task boleh. Ini dari task A nggak ada output flow, salah. Kalau ini, oke. Kalau pakai gateway minimal harus 2 cabang, gitu. Ya, jadi nggak boleh nggak ada. Jadi yang benar tuh diginiin. Oke ya, ini yang benar ya, yang di bawah. Oke. Oke, kita lihat di sini workflow pattern. Oke ya, kalau ini udah kelihatan nih salah ya. Kan ingat nggak boleh nih dari satu tas keluar beberapa panah, nggak boleh juga beberapa panah masuk, itu salah. Yang benar adalah pakai split, pakai gateway, dan gateway-nya harus paralel, harus sama maksudnya dua ini, ya. Oke, kemudian, nah ini juga ya. Nah kalau yang ini salah nih. Nggak boleh kan beberapa panah masuk ke satu tas. Nah jadi kamu harus pakai paralel gateway. Oke, tapi yang ini masih salah nih, harusnya paralel lagi nih. Paralel itu sama maksudnya bentuknya. Oke, baik. Kita lanjutin, ada satu lagi. Oke ya, ini review aja ya. Jadi saya tahu kalian udah pernah belajar ini. Oke ya, kita akan lihat sedikit ya, tapi mungkin nggak akan dibahas semua. Oke, nah saya mau remind kalian aja. Untuk task ya, nanti pada saat saya menugaskan kalian untuk yang tugas order entry maupun untuk project, saya pengen kamu membuatnya detail. Detail itu harus ada notasi-notasi, apakah ini user, manual, service, send, receive, script, reference, atau business rule. Ya, ini harus tergambarkan ya notasi ini. Oke, nggak boleh kosong, nggak boleh kayak gini doang, nggak cukup. Ya, oke. Terus kamu jangan lupa boleh pakai subprocess, boleh pakai embedded subprocess, boleh pakai reusable, boleh pakai transactional. Silakan ya yang paling sesuai. Oke. Terus kamu juga jangan lupa menggunakan base gateway yang sesuai. Jangan lupa tadi, pokoknya kalau nyabang atau keluarnya lebih banyak dari satu, kamu harus pakai gateway. Ya, dan kalau misalnya ada dua nyabang terus merge lagi paralel gateway, harus sama jenisnya. Ya. Oke, ini adalah event-event ya, banyak macamnya. Nanti kamu sesuaikan dengan apa yang kamu mau gambarkan, gitu ya. Jadi misalnya apa ya? Nah, conditional start event misalnya
kayak tadi mesin SPBU baru nyala sudah si mesin itu diaktifkan oleh si owner tokonya gitu, misalnya owner SPBU-nya atau staf SPBU-nya. Ya, itu kan berarti kondisional, boleh. Ya, ini contohnya ada beberapa yang canggih yang bisa kamu pakai. Oke, sama ya, ini juga berbagai event. Paling kalian harus ingat, ini ada throw, ada receiving, ya, kamu pergunakan sesuai yang dibutuhkan. Oke ya, ini review aja, kalian nanti bisa lihat ya, saya nggak akan jelasin karena ini sebenarnya udah pernah dulu. Oke ya, saya cuma mau review ini aja, notasi-notasi. Nah, kalau yang panahnya full itu sequence, kalau yang titik-titik itu message flow. Ya, kalau yang titik-titiknya panjang message flow, kalau yang titik-titiknya kecil, berarti itu asosiasi atau hanya berhubungan. Yang ini mah cukup jelas ya, aktivitas, tes, gateway cukup jelas. Kemudian untuk event ini kayaknya udah ada tadi. Oke ya, saya nggak usah review. Nah, paling ini aja nih. Ini tuh kondisional. Oke. Ini saya juga lupa ini kenapa ya. Coba nanti dilihat lagi aja ya ke kamusnya ya. Di message nanti kita lihat lagi. Kita buka ya filenya. Oke ya, ini gateway ya, beda-beda fungsinya. Kemudian ini swim lane, ini pool. Pool ada swim lane dan graphical container untuk set aktivitas dari pool. Lane adalah partisi dari pool. Jadi lane itu lebih kecil dari pool. Pool yang gedenya. Oke ya. Nah, kemudian ini artifact kamu bisa pakai juga ya. Kayak kalau di flowchart misalnya kita ngomong database, kamu bisa pakai seperti ini juga. Ya, jadi ini ya text annotation, ada dokumen ya atau data objek. Bisa juga kalian grouping. Oke ya, ini saya nggak akan bahas juga ya. Kamu nanti boleh lihat-lihat lagi.